Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Nah, masih ingat apa itu materi? Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Ada berapa materi berdasarkan wujudnya? Ya, betul sekali. Ada 3 materi berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada wujud padat. Wujud padat contohnya meja, kursi, batu, dan lain sebagainya. Kemudian materi yang berwujud cair. Contohnya air, sirup, kemudian minyak, apalagi bensin. Ya, betul sekali. Ada juga materi yang berwujud gas. Contohnya udara, kemudian gas oksigen, gas yang diisi ke dalam balon yaitu gas helium. Nah, materi terbagi menjadi 2 kelompok ya. Yang pertama ada zat tunggal dan yang kedua ada campuran. Zat tunggal sendiri ada lagi dibagi menjadi 2. Ada unsur yang terdiri dari logam, non-logam, dan semilogam, dan ada senyawa. Kemudian campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Unsur adalah zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Ada 3 jenis unsur ya. Yang pertama ada unsur logam, yang kedua ada unsur non-logam, dan yang terakhir ada unsur semilogam. Ciri-cirinya seperti apa sih? Nah, kita bahas. Unsur logam. Unsur logam memiliki ciri-ciri, mempunyai sifat berwarna putih mengkilap, kemudian mempunyai titik lebur rendah, dapat menghantarkan arus listrik, dapat ditempa, dan dapat menghantarkan kalor atau panas. Nah, contoh dari unsur logam apa saja? Yang pertama ada besi, yang kedua ada nikel, ada tembaga. Tembaga digunakan di mana ya? Nah, tembaga itu ada di dalam kabel biasanya. Kemudian ada emas. Emas sendiri bukan merupakan barang asing ya bagi kita. Biasanya dipakai oleh para perempuan. Dan masih banyak lagi unsur-unsur logam di dunia. Nah, kemudian yang kedua, unsur non-logam. Unsur non-logam memiliki sifat tidak mengkilap, penghantar arus listrik yang buruk, dan tidak dapat ditempa. Contoh dari unsur non-logam ada fluor, ada yodium, ada brom. Kemudian unsur semilogam disebut juga dengan metaloid. Nah, unsur semilogam sendiri memiliki sifat di antara unsur logam dan unsur non-logam. Contoh unsur semilogam ada silikon dan germanium. Ya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai aturan penulisan lambang unsur. Yang pertama, menggunakan nama unsur dalam bahasa Latin. Aturan yang kedua, lambang unsur diambil dari huruf pertama nama unsur tersebut dan ditulis dengan huruf kapital. Aturan yang ketiga, jika ada unsur-unsur yang memiliki huruf pertama dari namanya sama, maka lambang dari salah satu unsur ditambah lagi satu huruf yang ditulis dengan huruf kecil. Nah, contoh, di sini ada unsur karbon ditulis dengan huruf C. Oksigen, O, kalsium tidak ditulis dengan huruf C lagi karena C dipakai dengan karbon, sehingga kalsium itu ditulis dengan lambang Ca. Ada nitrogen, N, dan neon ditulis dengan huruf Ne, bukan N saja karena N saja sudah dipakai oleh nitrogen. Nah, kemudian senyawa. Senyawa tadi merupakan zat tunggal ya. Apa itu senyawa? Senyawa merupakan zat murni yang terbentuk dari 2 atau lebih unsur melalui reaksi kimia. Contoh senyawa yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah air. Di sini rumus kimianya H2O, jadi air itu ada H2O. Nah, air sendiri merupakan gabungan antara hidrogen dan oksigen. Ini ya, gambar struktur dari air. HOH atau H2O. Nah, kemudian
Di sini ada juga beberapa contoh senyawa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada senyawa natrium klorida dengan rumus kimia NaCl. Fungsinya sendiri sebagai garam dapur. Nah, sekarang tahu ya, garam dapur sendiri memiliki rumus kimia NaCl. Kemudian sukrosa, rumus kimianya C12H12O11 yang berfungsi sebagai pemanis atau gula. Ada juga urea. Urea digunakan sebagai pupuk dengan rumus kimia CONH2 2 kali. Dan ada asam asetat, rumus kimianya CH3COOH yang berfungsi sebagai cuka makan. Nah, jadi kalau kalian beli bakso nih, mau menaburin biar kalian ingat-ingat, oh ada cuka makan. Cuka makan itu berarti memiliki rumus kimia CH3COOH dengan nama senyawanya asam asetat. Saya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Campuran. Campuran adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Ada dua jenis macam campuran. Yang pertama ada campuran homogen dan yang kedua ada campuran heterogen. Apa itu campuran homogen? Campuran homogen adalah campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Ingat, campuran homogen atau homo berarti sama atau tidak dapat dibedakan lagi. Campuran homogen disebut juga dengan larutan. Adapun contoh dari campuran homogen, yang pertama ada udara dan yang kedua ada air laut. Sebenarnya masih banyak lagi ya contoh dari campuran homogen. Nah, ada yang tahu kenapa udara disebut campuran homogen? Betul sekali. Udara seperti yang kita ketahui terdiri dari berbagai macam jenis gas. Ada gas oksigen, ada gas karbon dioksida, ada gas karbon monoksida, ada gas neon, ada gas helium, dan sebagainya. Namun gas-gas tersebut tidak dapat dibedakan, oleh karena itu udara disebut dengan campuran homogen. Kemudian campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lain. Contohnya ada es campur. Di es campur sendiri ada apa saja sih? Di es campur ada es, ada buah-buahan. Masih bisa dibedakan tidak? Yang mana es, yang mana buah-buahan? Ya, masih bisa ya. Kalau masih bisa dibedakan berarti campuran tersebut merupakan campuran heterogen. Dan berikut ini tabel perbedaan senyawa dan campuran. Yang pertama, senyawa terbentuk melalui reaksi kimia, sedangkan campuran tidak terbentuk melalui reaksi kimia. Yang kedua, perbandingan massa unsur dan senyawa tetap, sedangkan pada campuran perbandingan massa unsur dan senyawa tidak tetap. Perbedaan yang ketiga tersusun dari beberapa unsur saja untuk senyawa, sedangkan untuk campuran tersusun dari beberapa unsur atau beberapa senyawa. Perbedaan yang keempat, sifat komponen penyusun senyawa berbeda dengan aslinya, sedangkan sifat komponen penyusun campuran sesuai dengan sifat masing-masing. Dan yang terakhir, senyawa itu dapat dipisahkan komponen penyusunnya melalui proses kimia, sedangkan campuran bisa dipisahkan komponen penyusunnya melalui proses fisika. Jadi jelas ya perbedaan antara senyawa dan campuran. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Tetap ikuti channel saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.